Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham di sektor keuangan. Yang pertama Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, kedelapan Harum, ke-9 Bumi, ke-10 BRMS, dan terakhir NNRG. Langsung saja ke saham pertama, ada Indi yang hari ini ditutup di harga 2.720 menguat 1,49%. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Indi semoga ini candle reversal ya, reject 2700 yang harusnya memang itu swing low-nya dan nggak boleh turun lagi. Kalau turun ya targetnya bisa 2500. Kalaupun yang nekat spike buy, semoga aja nanti malam harga kual ditutup menguat, ada peluang dia kembali akan mengarah terdekat 2830 nutup gap dan ke 2900. Trend uptrendnya ini ditutup aja daripada buat ganggu psikologis. Jadi kondisi seperti ini ya harusnya besok lanjut lagi karena dia udah reject area 2700 support minornya yang memang harus dipertahankan. Jadi pola cup and handle-nya ini reject, gagal ya. Sempet naik sebentar karena market memang nggak bagus, habis itu ditarik turun nih. Ya ini gagal. Jadi nggak bisa digunakan lagi dan kondisi seperti ini ya lihat dia membentuk pola apa lagi ya setelah ini. Dan kalau ditarik memang tren dari bawah, dia reject tuh, mantul. Bagus sebenarnya seperti ini. Ya bisa dibilang juga nih masih dalam uptrend channelnya. Bisa seperti ini gambarannya. Jadi kalau dia membuat swing low-nya di sini ya harusnya langsung naik lagi. Gak boleh turun ya. Support kuatnya ada di 2500, jebol itu berarti lanjut downtrend, patah trend uptrendnya. Seperti itu. Untuk Indi langsung saja ke saham kedua. Ada Adro yang ditutup menguat 2,19% ke harga 3.260. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya Adro ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Adro dia membuat candle rejection atau candle hampir ya neckline downtrend channelnya ini atau handle cup-nya ini dilewati tapi gagal. Ya besok semoga lanjut. Kalau mau aman ya harus naik lagi besok dan bergerak sudah di atas 3.300 sampai 3.350 atau 3.400. Tapi terdekat dulu aja ya. Nih 3.320 itu harus dilewati dulu biar aman. Jadi apakah bisa spec buy di harga sekarang? Menurut saya jangan. Kalau Bapak Ibu tadi beli di 3.100, 3.110, 3.120 ya itu. Jadi kondisi seperti ini lebih ke wait and see aja dulu karena udah harganya tinggi ya. Karena udah dekat dengan resisten 3.300. Jadi seperti itu untuk Adro. Kalau dia benar membuat swing low-nya di 3.100 nih ya aman. Kalau dia jebol 3.100, konfirmasinya 3.000 itu lanjut downtrend. Berarti gagal pola cup and handle dan bisa turun lebih dalam ya. Ini bukannya gagal, menurut saya dia retest saja. Karena udah naik tinggi nih, dia kena resisten, turun ya wajar. Namanya saham kan nggak harus langsung naik lebih tinggi. Kalau menurut pola cup and handle-nya ini kan targetnya itu 4.000. Tapi kan ke sana ada prosesnya, ada naik turunnya. Dan kemarin juga momentumnya 3 hari yang lalu, minggu lalu juga kurang bagus dan dia drop ya wajar. Jadi seperti itu ya. Tunggu dia di atas 3.350, 3.400 nih menarik lagi ya. Atau tunggu sekalian di bawah di 3.100 itu supportnya. Untuk Adro. MACD-nya membentuk dead cross mengarah ke bawah, bar chart di bawah juga terbentuk dan volume meningkat nih. Apakah ini volume reversal? Ya kalau volume reversal nggak boleh lagi. Dia turun dari 3.200, 3.100 itu. Jadi seperti itu. Untuk Adro langsung saja ke saham ketiga. Ada ADMR yang ditutup hari ini malah ARB terkoreksi ke harga 1985. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell 95,8 miliar. Terlihat 5 broker distribusi besar dan yang nampungnya kebanyakan retail ya. Jadi langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal dia udah turun, apakah ini ada pantulan? Menurut saya belum ya. Kalau dilihat tariknya ini, jangan tarik situ. Tarik ke sini ya. Nah, ini yang pas-pas saja. Pakai dengan ekor kan. Tapi kalau dia turun ke area 1800 nih apakah masih menarik? Ya kalau ditarik dengan Fibonacci retracement ya harusnya di 0,78-nya ini aman. Tapi naikannya nggak mungkin sampai 2200 ya. Itu maksimal kalaupun mantul ya. Kalau saya lihat mantulnya kalau dia jebol 1900 nih besok ya, kalaupun mantul dari 1800 ya paling ke 1900, 2000 itu aja. Ya lumayan lah ya untuk trading cepet, trading swing
3-4 hari atau 1 hari kalau dapat 10% itu dari ADMR bagus. Tapi ini kan ADMR lagi distribusi. Di saat saham turun itu juga ada naiknya. Jadi manfaatin, jangan kejar harga. Kalau saham downtrend itu jangan beli saat hijau. Apalagi beli di pucuk harga penutupan hari itu. Takutnya besok merah. Mungkin bisa naik, mungkin naik 1%, 2%, habis itu dibanting. Kalau Bapak Ibu main cepat ya bisa. Tapi kalau mau agak besar untungnya ya belinya di support lagi merah dekat support ya spec buy. Tapi kan ini ARB ya lihat besok lah ya. Kalau dia turun lagi, tapi apakah bisa mantul besok ya? Kalau market mendukung bisa aja. Ini kan dia di area support 2000. Nih harusnya ada pantulan di 2000 karena naik turunnya kan 200 poin. Ya ini bisa ada pantulan nih besok. Ya semoga aja nggak turun ya. Kalau mau spec buy cepet-cepetan cari profit ya. Pokoknya kalau dia membuat low baru di bawah 1980 itu ya exit aja. Tapi disclaimer on ya. Ini resiko tinggi karena lagi downtrend. Jadi seperti itu. Untuk ADMR langsung saja ke saham keempat. Ada PTBA yang ditutup di harga 3.880 menguat 0,25%. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summarynya PTBA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PTBA reject 3.800-nya dan mantul ya. Ya bagus nih. Kalau kelihatannya seperti ini besok bisa menguat. Kalaupun menguat ya menguat-nguat sampai 4.000 itu aja lah. Kalau dilihat ya. Nih dia akan retest area 3.950 sampai 4.000-nya ini. Karena belum saatnya reversal. Kalau ini benar kendal reversalnya ya jangan turun lagi dari 3.800 itu kuncinya. Kalau dia turun ya udah jual dulu. Ya, apakah bisa beli di harga sekarang? Hitung-hitung aja risk rewardnya. Targetnya itu mentok 4.000. Lebih dari itu ya mungkin aja namanya di market tuh bisa apa aja yang terjadi. Tapi bisa seperti ini. Risk rewardnya 1:1 ya. Kalau tertarik ya ini dinaikin dikit juga bisa di 3750 jual aja, pokoknya tutup di bawah 3.800 jual. Ya hampir sama risk rewardnya. Tapi ini disclaimer on ya. Kalau niat beli dengan trading planning ini atau dimodifikasi diubah nggak masalah ya. Yang penting nyamannya Bapak Ibu aja kalau mau buat trading plan. Ya ini secara umum aja saya lihat risk rewardnya ya bisa seperti ini. Jadi seperti itu. Untuk PTBA, MACD-nya mengarah ke bawah, membentuk dead cross, bar chart di bawah 0 juga makin dalam, volume belum terlihat signifikan. Jadi ya kalaupun naik-naik terbatas lah dia. Habis itu bisa merah lagi. Pokoknya kondisi seperti ini biasanya resisten pertama itu potensi bisa gagal lewat ya. Habis hijau bisa merah. Jadi seperti itu. Untuk PTBA, langsung saja ke saham kelima. Ada ITMG yang ditutup menguat 0,22% ke harga 32.875. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, ITMG mantul dari 32.000 yang menjadi supportnya dan kemana arahnya dia akan mengarah ke 34.000 karena naik turunnya itu 2.000 poin ya sekitar 5-6%. Karena EMA 20 nya juga masih mengarah ke atas, masih bagus, EMA 60 masih di bawah ya, mungkin dia bisa konsolidasi jadi besok masih bisa menguat. Target 33.800 sampai 34.000 itu yang target diuji ya. Dan hati-hati untuk ITMG ya jangan turun lagi dari 32.000. Kalau dia turun dari 32.000 bisa membuat swing low-nya sampai 30.000. Mendekati ini yang dulunya itu neckline double bottom-nya. Nah, kalaupun dia retest ini ya bisa masih bagus. Pokoknya kalau dia jebol 30.000 berarti patah trend uptrend, peluang untuk downtrend bahkan bisa ke 26.000. Tapi kondisi seperti ini semoga aja bertahan ITMG di range 32.000 support dan resisten 34.000. Jadi seperti itu untuk ITMG. Langsung saja ke saham ke-6 ada UNTR yang ditutup menguat 2,85% ke harga 31.550. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya UNTR didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal UNTR mantul dari 30.000, memang nggak dekat 30.000 dia udah mantul ya. Lumayan juga nih 2,85% kalau beli di bawah ya. Dan bisa lebih nih, bahkan bisa dapat 3% nih kalau beli di 30.400 karena dia naiknya tuh sekitar 1.100 poin. Jadi kondisi seperti ini udah nggak ideal lagi, udah dekat pucuk 32.000 ya. Besok mereka udah pada profit taking yang beli di bawah karena tahu ini sahamnya lagi agak berat naik ya. Biasanya TP1
di profit taking mereka di 32.000. Jadi lebih ke wait and see aja dulu yang ketinggalan. Hari ini juga harga tertingginya ya. Jadi kalaupun naik, hati-hati, itu risknya nggak ideal. Ya, kalau nekat beli di area support ya itu kemarin kah atau hari ini sempat turun habis itu naik lagi. Ya berarti dia reject, berarti kuat tuh 30.000, jangan sampai turun. Jadi seperti itu. Untuk NTR langsung saja ke saham ketujuh, ada Doit yang ditutup di harga 382 menguat 1,05%. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya Doit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Doit mantul dari 360 ya. Low semenjak Maret 2022 dan pola candle-nya ini reject juga ya. Jadi gambar ulang aja. Nih kelihatan dia dari neckline-nya dia mantul. Nah, kuncinya Doit itu sudah terlihat kan. 360 jebol itu lanjut downtrend. Ini sudah terlalu dalam juga dia membuat swing low-nya. Kalau ini corrective wave seharusnya terlalu dalam ya. Tapi bisa aja. Nah, candle reversalnya harusnya ya ini. Harus naik besok dia. Minimal 400 sampai 425 itulah. Tapi untuk naik sampai nutup gap atasnya nih sepertinya belum. Tapi apakah tahun ini bisa ditutup? Potensi besar ditutup juga tahun ini. Cuman namanya trading jangka pendek, lihat support resisten aja daripada dibawa turun lebih dalam dan rugi waktu ya. Kalau minat beli Doit, tapi ini disclaimer on ya, keputusan jual beli itu di tangan masing-masing. Cut loss-nya cukup dalam nih ya, di bawah 360, 354, 6,8%, bisa ideal aja nih karena targetnya memang ke 400 terdekat. Ya, risk rewardnya hampir sama, tapi kalau dilihat dari kondisi seperti ini bisa sampai dia ke 440 lagi. Jadi menurut saya ya mau mencoba naik lagi lah untuk Doit ya. Kuncinya 360, jangan turun dari itu. Jadi seperti itu. Untuk Doit langsung saja ke saham ke-8. Ada Harum yang ditutup di harga 2020 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya memang ada distribusi tapi ada yang nampung juga ya. Untuk Harum langsung saja ke teknikal. Secara teknikal Harum ini ada di support kuatnya dan tadi masuk dalam rekomendasi saya. Tapi kalau ada yang nyopet tadi di grup ya nggak masalah juga, yang cuman cari profit 2-3% harusnya tadi dapat beli di 2000 atau beli di 2020 itu tadi kan puncaknya sampai 2070. Itu dapat lah 2% ya. Kalaupun baru beli lagi sekarang kan udah tadi dapat, ini bisa beli lagi ya. Seperti itu kalau memang sahamnya belum kemana-mana. Tapi kelihatannya ini volume meningkat. Jadi kondisi seperti ini, kalaupun yang belum punya ya, tapi ini disclaimer on ya, ya bisa aja kalau nekat beli. Kalau saya ya saya stop loss kalau dia jebol atau tutup di bawah. Dari harga sekarang mentok cut loss-nya itu 3%. Itu risknya udah kecil ya, udah terbatas dan rewardnya lebih besar nih. NIM ya 4% tuh nutup gap di 2100 dan bisa sampai 2200 nutup gap juga nih ya, atau menguji EMA 20-nya. EMA 20-nya sudah melandai nih. Nah, risk rewardnya 1:3. Yang penting jual kalau dia tutupannya di bawah 2000, berarti nggak kuat. Harusnya kondel doji 2 kali seperti ini, besok langsung hijau, nggak boleh merah lagi. Itu untuk Harum. Jadi seperti itu untuk Harum. Langsung saja ke saham ke-9. Ada BRMS yang ditutup di harga 56 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, Bumi hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Bumi ya kalaupun nekat beli ya bisa beli nih. Pokoknya tutup di bawah 54, 53 udah. Nggak usah tahan-tahan jual. Targetnya kemana? 5860. Jadi seperti itu. Bumi masih konsolidasinya juga bagus. Saat dia membentuk candle hijau itu pasti volumenya besar dan candle merah volumenya kecil ya. Sepertinya masih akumulasi. Kuncinya 60, kalau lewat siap-siap 70. Dan itu ada pola neckline double bottomnya dan lanjut lebih tinggi ya. Bisa targetnya bahkan ya nutup gap-gap atasnya ini ya, yang Februari. Peluang besar ke sana Bumi karena dia yang terlambat naik di grupnya Bakri. Jadi seperti itu untuk Bumi. Langsung saja ke saham ke-10. Ada BRMS yang hari ini ditutup di harga 240 menguat 10,09%. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, BRMS juga diakumulasi ya. Ini AKCS BKRX yang jual tipis-tipis. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal untuk BRMS ini peluang besok lanjut karena volume meningkat dan resisten 240 kemungkinan besar di breakout ya. Jadi udah valid untuk BRMS, nggak akan turun lagi dari 220 ya. Sekarang support kuatnya ada di 230.
Jadi apakah aman? Harusnya aman. Semoga nggak false breakout dan dia koreksi. Ya, kuncinya 230. Jadi targetnya kemana untuk BRMS? 250 terdekat ya. Tarik aja 250 dulu, habis itu 280. Jadi menarik untuk BRMS, potensi besar karena sudah membuat swing low barunya di 210, 208 dan ini naik dan dia breakout, kompim volume besar, MACD mengarah ke atas, lanjut target 250, 280. Tapi disclaimer on. Jadi seperti itu untuk BRMS. Langsung saja ke saham terakhir, ada NRG yang hari ini ditutup juga menguat 11,11% ke harga 300. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, NRG diakumulasi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, NRG juga bagus, tutupannya di resisten 300, potensi tetap lanjut karena grup Bakri juga lanjut ya, dan ini ada pola Morningstar dan bodinya juga bagus, volume meningkat, targetnya 320 terdekat, besok peluang bisa naik 6%, tapi disclaimer on dan bisa sampai 340 ya. Resisten kuatnya 340, tapi resisten minor ada di 320. Tapi ini disclaimer on, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Jadi seperti itu untuk saham kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.